Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan dan aktivitas kita tentu seringkali kita menjumpai masalah-masalah. Bahkan seringkali kita konflik, seringkali kita mengalami gesekan dan lain sebagainya yang menambah hidup kita menjadi sumpek dan kadangkala buntu. Disinilah Islam mengajarkan kepada kita, Allah dan Rasulnya memberikan guidance kepada kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah, yakni untuk senantiasa banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu amat banyak keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi sepanjang Ramadan yang kita sedang jalani. Saudara para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berangkat lebih jauh lagi membicarakan mengenai bagaimana keutamaan dan hebatnya fadilah orang-orang yang berzikir, saya ingin cerita sedikit bahwa dahulu di sebuah negeri yang bernama Konya, merupakan bagian dari wilayah Turki, hiduplah seorang penyair besar dari Persia. Beliau bukan hanya sekedar penyair ulung, tapi juga ulama yang masyhur. Bahkan beliau adalah salah satu tokoh pendiri Thariqah Al-Maulawi. Ya, betul. Beliau adalah Syekh Jalaluddin Rumi. Syekh Rumi suatu hari, saudara, ingin menyusun sebuah buku atau kitab yang hari ini kita kenal. Kitab itu berjudul Al-Masnawi Al-Ma'nawi. Demi kepentingan tersebut, saudara, Syekh Rumi mencari wilayah yang pas, yang jauh dari hingar-bingar kota dan jauh dari keramaian manusia. Cari sono sini, searching sono sini, cuma nggak pakai Google karena dulu belum ada Google. Singkat katanya, ketemulah wilayah tersebut yang nyaman beliau untuk menyusun sebuah kitab. Dari satu bab ke bab yang lainnya, dari satu pasal ke pasal yang lainnya, beliau susun dengan sempurna. Hingga cerita singkatnya, selesailah kitab tersebut yang bernama Al-Ma'nawi Al-Masnawi itu. Selesai, rampung, beliau tulis. Seusai beliau menulis buku tersebut, beliau turun gunung, berjalan menelusuri kota dan kampung. Di tengah-tengah beliau melewati sebuah perkotaan, tiba-tiba beliau melihat dari sudut kampung tersebut ada semacam halakoh, bahsul masail, semacam forum diskusi. Karena beliau sangat cinta dengan ilmu, beliau segera datang ikut bergabung dengan diskusi tersebut. Kebetulan yang sedang dibahas dalam diskusi tersebut berjudul apa yang menjadi sumber kehidupan manusia. Makin lama makin seru jalannya diskusi. Sampai kemudian satu pendapat dibantah pendapat yang lainnya, satu argumen disilang argumen yang lainnya. Cerita singkatnya, mereka mencapai satu hasil kesimpulan diskusi. Apa hasilnya? Yang menjadi sumber kehidupan manusia adalah darah manusia itu sendiri.
Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hasil keputusan diskusi seperti itu, Syekh Rumi langsung berdiri di hadapan semua peserta diskusi. Lalu seusai salam beliau berkata, "Saudara-saudara, apakah ada di antara kalian yang membawa pisau?" "Untuk apa, Syekh?" jawab salah satu peserta. "Cari dulu, nanti kalian akan tahu." "Oh, ini saya ada, Syekh," jawab pemuda di sebelahnya. Diambil pisau tersebut oleh Syekh Rumi tanpa disangka dinyana oleh semua peserta diskusi. Rumi langsung mengerat urat nadinya, seketika darah muncrat, membasahi sekujur tubuhnya, menggigil pucat pasi Rumi. Hampir tersungkur Rumi. Apakah kemudian Rumi dilarikan ke rumah sakit terdekat? Tidak. Atau mungkin dipanggil seorang tabib atau dokter yang hebat? Juga tidak. Lalu apa yang terjadi? Masya Allah. Saudara, para pemirsa Cahaya TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Rumi langsung berdiri tegak. Beliau kemudian menari, berputar sambil berzikir dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disaksikan bukan oleh 1-2 orang, seluruh peserta diskusi menyaksikan, dan Rumi berputar sambil berzikir. Bukan 1 menit, 2 menit, bukan 1-2 jam, berjam-jam Rumi berputar. Allahu Akbar. Luar biasa. Selesai Rumi berzikir, ternyata tubuhnya makin penuh energi. Wajahnya kembali berseri, bahkan urat nadi yang tadi terputus sudah terhenti. Masya Allah. Lalu Rumi berkata kepada para peserta diskusi, "Saudara-saudara, sesungguhnya yang menjadi sumber kehidupan manusia adalah zikrullah." Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata zikir bukan hanya sekedar amalan kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi zikir menghidupkan sesuatu yang mati. Ternyata zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Karena itu wajar kalau kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dengan orang yang tidak mengingat Tuhannya seperti orang hidup dengan orang yang mati. Jadi orang kalau enggak pernah berzikir sepanjang hidupnya, dia seperti orang mati, orang hidup tapi dia orang mati. Dia seperti mayit berjalan. Orang yang nggak pernah membiasakan berzikir, bahkan sepanjang hidupnya nggak pernah berzikir kepada Allah, sesungguhnya dia telah dikuburkan sebelum benar-benar mati. Allahu Akbar. Saudara, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Islam mengajarkan kita dimanapun, kapanpun kita disuruh berzikir. Zikir adalah amalan yang sangat universal. Berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Kalau amal ibadah yang lainnya tergantung waktu, tempat, bahkan banyak syaratnya. Contoh misalnya haji. Haji sangat berkaitan dengan waktu dan tempat. Orang haji nggak bisa harus di bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan haji, di bulan-bulan tertentu. Nggak bisa kita bagi-bagi. Ya sudah, kita bagi rata aja ya. Karena antri terus nih berjubel-jubel. Bagaimana kalau Indonesia hajinya di bulan Rajab aja? Nggak bisa. Tetap di bulan haji. Kalau di luar bulan haji nggak sah hajinya. Begitu juga di haji ketika kita proses mau wukuf. Kita
kita harus lepas semua pakaian kita, berganti dengan pakaian ihram. Yang dokter lepas baju kebesarannya, ganti pakaian ihram. TNI Polri lepas uniformnya, ganti dengan pakaian ihram. Yang karyawan ganti seragamnya dengan seragam ihram. Nggak ada saya presiden, saya mau pakai sarung aja, pakai sarung mau baju batik lah waktu ihram. Nggak bisa. Siapapun jenengan mas, ketika memasuki ihram, masuk proses wukuf, lepas seragamnya, ganti pakaian ihram. Begitu juga di dalam sholat. Sangat bergantung sholat itu dengan waktu. Ibadah sholat wajib di 5 waktu. Nggak bisa dikerjakan sebelum waktunya. Tempatnya pun nggak bisa sembarangan, harus suci. Bahkan zakat demikian pula, harus ada hisabnya. Harus ada nisabnya, harus sampai pada haul dan nisabnya. Tapi zikir tidak. Coba lihat puasa, ya puasa sama. Ibadah puasa, apalagi ibadah wajib Ramadan, harus di bulan Ramadan. Nggak bisa di bulan yang lainnya. Puasa sunnah pun harus dari subuh, terbit fajar, sampai maghrib. Saya mau kuat Pak Ustadz, saya mau sehari semalam aja puasa, nggak boleh. Tapi berzikir saudara, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, tidak terbebas, tidak terikat oleh waktu dan tempat. Ustaz, gimana ya Pak Ustaz, saya pengen banget berzikir, cuma pakaian saya Pak Ustaz murah, nggak ada ceritanya mas. Mau pakaian mahal, murah, bagus, boleh berzikir. Ustaz gimana, saya dalam keadaan tidak bersuci Ustaz, boleh nggak berzikir? Boleh. Jadi berzikir tidak kaitannya dengan tempat, waktu, keadaan. Kita berzikir di mana saja, nggak harus di atas sejadah. Lagi goreng bakwan, silakan berzikir. Lagi nyuting kayak gini nih, berzikir banyak. Lagi nonton Cahaya Hati Antv, bagus banget berzikir, masya Allah. Dia tidak terikat. Nggak harus ganti pakaian dulu, saya mau berzikir ganti pakaian dulu, nggak usah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya mau berzikir harus ke Arab dulu gitu, ke Mekah, nggak perlu. Kalau haji harus di Masyaril Haram. Nggak ada orang haji, saya mau ke Goa Pamijahan, mau ngapain? Mau umroh, nggak ada ceritanya, nggak ada. Harus di Masyaril Haram, di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Tapi kalau zikir mau kemana aja, di mana saja silakan kita berzikir, boleh banget, boleh. Bahkan mohon maaf, ketika kita sedang buang hajat di kamar mandi sekalipun, kita masih boleh berzikir dengan khafi, dengan sir. Di dalam hati masih boleh kita. Itu hebat dan universalnya ibadah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman di mana saja berada, jangan kemana-mana dulu, tetap di channel Cahaya Hati Antv yang kita banggakan semuanya. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saudara, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak kalau kita tampilkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang berbicara mengenai keutamaan berzikir. Begitu banyak sekali, saudara. Lihatlah bagaimana ayat-ayat Allah bertebaran, memerintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila wasabbih bil asyi wal ibkar. Kita disuruh banyak berzikir pagi maupun petang. Apalagi ketika dalam puasa ini kita disuruh memperbanyak berzikir di detik-detik ketika berbuka dengan berzikir sekaligus berdoa. Masya Allah. Apalagi keutamaannya selain berzikir bisa menghidupkan energi, bisa membawa kehidupan. Di antaranya adalah, saudara, zikir membawa ketenangan dalam jiwa. Lihatlah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Dan orang-orang beriman hanya dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Masya Allah. Siapa yang hidupnya gundah resah, berzikir banyakin. Siapa hidupnya dilengkupi kegalauan, gelisah, penuh dengan kekhawatiran, zikir obatnya. Gak ada lain. Nih, ini formula yang luar biasa. Murah, fleksibel, dan bisa dilakukan kapan saja. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan Allah, orang yang berzikir hatinya menjadi tenang. Hanya dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Masya Allah. Saudara, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan itu saja. Bahkan berzikir bisa mendatangkan tameng dari godaan setan, dari hawa nafsu, dari godaan iblis. Lihatlah dalam surat Al-Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sungguhnya mereka adalah teman-teman setan yang membisikkan kamu, yang mengganggu kamu.
Jangan takut dengan mereka, takutlah kepada kamu, kepada aku, kata Allah. Kalau kamu benar-benar orang yang beriman. Setan akan menyingkir kepada orang yang berzikir. Tameng dari godaan iblis adalah berzikir. Kalau pengen nggak kena pranknya setan, banyak berzikir. Kalau kita kena prank teman, paling apa sih? Ruginya paling ya begitu doang kita. Ya kan, emosi sedikit lah begitu. Tapi kalau kita kena prank setan, naudzubillah, neraka tuh ujungnya. Maka antibodi dari segala godaan iblis dan bala tentaranya, kita disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bahkan para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi damai, dan bukan hanya zikir itu bisa menjadi tameng, benteng yang kokoh dari godaan iblis dan bala tentaranya. Zikir juga menjadi wasilah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunnya ampunan Allah, turunnya rahmat Allah, bahkan kita menjadi spesial di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kalian. Kalau pengen diingat Allah, kalau pengen dispesialkan oleh Allah, kalau pengen dipilih oleh Allah, kalau pengen didahulukan oleh Allah, kita ingat Allah dulu, baru Allah akan mengingat kita. Pengen doanya diijabah, kita nggak pernah zikir. Pengen hidupnya diperdulikan oleh Allah, kita nggak memperdulikan Allah. Pengen kita diprioritaskan dalam rezeki, tapi kita nggak peduli pada yang maha pemberi rezeki. Kalau ingin didahulukan, kalau ingin diijabah, maka berzikirlah kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau mereka bertanya tentang aku, katakanlah Muhammad, aku ini dekat, bahkan aku ini mengijabah, akan memenuhi panggilan hamba-hambaku kalau hamba-hambaku memanggil. Fastajibuli, maka penuhilah panggilan. Kamu jawab dulu aku, kamu ingat dulu aku, maka aku akan ingatmu. Syaratnya agar diingat Allah, syaratnya agar kita diijabah doa-doa kita oleh Allah, kita harus ingat Allah dan kita harus segera memenuhi panggilan perintah Allah. Di antaranya adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Saudara, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak rahasia-rahasia berzikir yang kalau dalam hidup ini kita tidak berzikir kepada Allah, sungguh sangat merugilah. Terlebih lagi di bulan puasa Ramadan ini, di mana pahala dilipat gandakan, karunia Allah melimpah. Masya Allah, rugi kalau kita tidak berzikir. Di kesempatan apapun basahi lisan kita dan berzikir, penuhi hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir adalah ibarat air bagi ikan, ibarat bintang gemintang bagi gelapnya malam, dan zikir ibaratnya adalah fajar bagi gulitanya malam hari. Maka sungguh merupakan suatu kerugian bagi kita kalau kita tidak memenuhi hari-hari kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi nyok, kesempatan Ramadan ini siang malam
kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sejadah, di atas kasur, di atas kendaraan, di atas apapun itu yang baik, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu saudara, insya Allah keutamaan-keutamaan yang tadi kita telah bahas akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saudara keutamaan berzikir hanya ini yang disebutkan tadi yang kita bahas. Banyak sekali. Hanya saja waktu kita terbatas. Tapi dengan beberapa hal ini, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semuanya agar kita mampu meningkatkan amal ibadah kita sepanjang Ramadan, terutama kita membiasakan diri kita untuk melazimkan, mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan berzikirlah insya Allah menjadi jalan kehidupan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.